7 Amalan Rahasia Pengundang Pertolongan Allah SWT. Sebuah buku yang berjudul 7 Rahasia Pengundang Pertolongan Allah telah beredar. Buku ini adalah tulisan Fadlan Al-Ikhwani yang mengupas tentang amalan-amalan yang mesti dilakukan manusia agar pertolongan Allah menghampiri kita. Sudah ada resensi buku yang posting di Bersama Dakwah. Berikut ini ulasannya. Manusia adalah makhluk yang lemah. Allah Maha Kuat dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan bagi seorang manusia kecuali karena Allah berkehendak. Sebab lemahnya itu, maka manusia teramat berhajat akan pertolongan dari Allah yang Maha Menolong. Pertolongan Allah kepada seorang hamba adalah pangkal kemudahan dan kesuksesan. Sebaliknya, ketiadaan pertolongan Allah adalah pangkal musibah dan keterjerumusan. Allah Maha Menolong. Pertolongannya bisa dipanggil dan diundang dengan cara atau amal yang telah ditentukannya. Sebab Dia Maha mengurusi seluruh makhluknya. Dia memenuhi seluruh kebutuhan hambanya. Sedikitnya, ada 7 amalan yang bisa mengundang pertolongan Allah. 7 amalan ini telah digaransi oleh Al-Quran dan dibuktikan kemujarabannya oleh para nabi dan rasul panutan umat ini. Semuanya bisa dipraktekkan sehingga pertolongan itu benar-benar mewujud dalam kehidupan seorang hamba. Zikir dan doa adalah amalan pertama yang bisa mengundang pertolongannya. Keduanya bisa berasal dari Al-Quran maupun sunnah rasulnya. Zikir adalah sarana untuk mengingat Allah. Dengannya, Allah akan mengingat hamba yang berzikir itu. Kemudian namanya disebut-sebut dalam majelis malaikat di sisinya. Doa merupakan senjata utama orang mukmin, pencegah datangnya musibah, mengubah takdir buruk, menenangkan hati, mengunduh pahala dan aneka keutamaan lainnya. Amalan kedua adalah melazimkan istighfar. Sebagaimana difahami, istighfar merupakan sarana meminta ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang dilakukan seorang hamba. Siapa yang melazimkan istighfar, maka akan diberikan kepadanya rezeki yang melimpah ruah tiada habisnya. Amalan ini merupakan solusi atas setiap masalah yang ada. Melazimkan istighfar juga bisa membuat seseorang terhindar dari dosa lisan. Melazimkan berarti menghiasi diri dengannya sepanjang waktu. Di pagi, siang, sore, malam dan sepanjang hari. Ketika berbaring, duduk, berdiri, berjalan dan di setiap aktivitas. Selanjutnya adalah sabar dan salat. 2 hal ini telah digaransi langsung oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah. Siapa yang sabar, maka Allah bersamanya. Siapa yang mendirikan salat, maka dia membersihkan dirinya dari dosa. Dia juga menghubungkan dirinya yang lemah kepada Allah yang Maha Kuat. Salat adalah rohnya orang beriman. Kedua amalan ini berat dilakukan, kecuali bagi orang yang khusyuk, yakni orang yang yakin akan pertemuan dengan Rabb-Nya dan meyakini bahwa dia akan kembali kepadanya. Amalan keempat yang bisa mengundang pertolongan Allah adalah dengan menolong agamanya. Siapa yang menolong agamanya, maka dia akan menolong dan meneguhkan pijakannya. Amalan ini erat kaitan dengan berjuang di segala lini, khususnya jihad fisabilillah. Siapa yang berjuang kemudian mati dalam keadaan syahid, maka surga menjadi jaminan baginya. Selain amalan-amalan langit itu, pertolongan Allah juga bisa diundang dengan cara peduli kepada sesama, baik kepada keluarga, sahabat, masyarakat, kaum miskin yang membutuhkan atau yang memang memiliki hak atas diri seorang hamba. Mereka yang peduli kepada sesama akan mendapat pahala ganda di dunia dan akhirat. Di dunia berupa kemudahan hidup, mendapat pertolongan balasan dari sesama, dan dimuliakan oleh sesama sebab akhlak dan kemanfaatannya. Sedangkan di akhirat, setiap amalnya akan diganjari dengan pahala terbaik. 2 amalan terakhir yang bisa mengundang pertolongan Allah adalah memelihara takwa dan tawakal kepada Allah. Takwa bisa menjadi sebab diberikannya jalan keluar dari Allah atas setiap persoalan. Sedangkan tawakal membuat seseorang dicukupi kebutuhannya oleh Allah Sang Maha Kuasa. Di dalam buku ini, ke-7 rahasia mengundang pertolongan Allah dikupas tuntas dengan dalil yang kuat dari Al-Quran, disempurnakan dengan apa yang ada dalam sunnah Nabi. Di akhir buku juga disebutkan tentang bukti pertolongan Allah melalui kisah. Dilanjutkan dengan 10 cara yang bisa ditempuh untuk mempercepat datangnya pertolongan Allah. Selamat membaca dan mengundang pertolongannya. Gini dia menulis di Kaskus. Izin Sare Yagan, pengalaman aneh barusan aneh alamin. Bulan Oktober ini aneh gajian GEL 1 kemarin.
Sebagai penjaga seks sekolah I masih honorer, gaji aneh kecil bek. Saking kecilnya, bulan ini gajinya cuma bisa bertahan ampe gel 3 doang. Kalau mau gajian lagi ya mesti nunggu awal bulan berikutnya, November. Tapi aneh bersyukur aja, karena setiap harinya ada aja rejeki. Ada aja duit aneh dapet. Misalnya tiba-tiba ada nyuruh fotokopi, nyuruh ngojek, nyuruh ngisep, ada ngasih rokok maksudnya gan. Pokoknya nyuruh ini itulah. Hari Rabu kemarin, gel 24 Oktober aneh gak punya duit sama sekali. Kantong bener-bener kosong lompong. Bete banget rasanya kalau sehari aja kagak ada duit, gak beres main, gak bisa beli rokok, ngopi, del. Sorenya aneh sholat asar. Setelah sholat asar aneh wirid Asmaul Husna. Kata para kiai, ini disebut wirid Gunung Harta. Untung namanya bukan wirid Gunung Kembariagan. Bacaannya sama dengan Ya Allahu, YAROZZAQU, YAWAHHABU, 1000x. Bacaan wirid di atas, kalau full dibaca 1000x, bisa selesai dalam waktu 1 jam. Gak pakai lama, setelah aneh baca wirid ini 1000x, keajaiban terjadi. Ini gak sampai 5 menit. Iba-iba temen aneh SMS, nyuruh ngojek pulang pergi, aneh dikasih 20.000, berikut pulsa 5.000. Dalam perjalanan pulang, dia ujuk-ujuk ngajakin ke warnet. Mau download lagu dangdut. Temen aneh ini musisi dangdut, seorang keyboardis pelontos, aneh dibayarin internetan 2 jam, 5.000 perak. Belum habis 2 jam main internet, ada lagi telepon aneh. Temen aneh satu lagi, baru dari Jakarta. Dia nyuruh aneh ke rumahnya, nemenin dia kos dia cuma sendirian. Rumah dia rada-rada angker gitu, gan. Pagi-paginya, dia minta ke aneh supaya aneh nyariin kambing buat dia. Ceritanya temen aneh ini pengen menunaikan ibadah kurban. Padahal aneh bukan tukang kambing gan, aneh tukang perawan. Tapi lantaran gak mau ngecewain temen, aneh usahainlah sebisa aneh buru-buru nyari kambing. Kali aja masih ada belum ke BOOKING. Sebelum aneh cabut, dia kasih aneh ongkos jalan, 10.000. Kambing ditemukan dan dicinduk dari kandangnya jam 10 pagi. Aneh berdua sama dia ambil. Kambing dikarungin lalu ditumpakin ke motor, lalu dibawa ke rumah temen aneh. Lumayan jauh jaraknya, 15 menit naik motor, ngelewatin gunung-gunung gitu. Capek bek degan. Aneh dapat komisi penjualan kambing 30.000 perak, dan temen aneh ini tiba-tiba ngasih duit lagi, 60.000. Katanya duit bensin. Aneh heran aja, kok dia ngasih duit lagi. Tapi ya sudahlah aneh terima aja dan senang hati plus birahi tinggi. Setelah selesai angkut kambing, aneh istirahat di warung pinggir jalan. Capek bek bolak-balik dari pagi, kayak setrikaan. Aneh duduk dan minum Coca-Cola, stamina kembali pulih, rasa konak kembali melanda, hehehe. Tiba-tiba HP aneh bunyi lagi. Ditelepon sama bendahara seks sekolahan, disuruh nyamper ke rumahnya kos ada jatah duit apaan aneh gak ngerti. Aneh cabut ke sana, dapat 25.000. Aneh bilang makasih dan cabut lagi. Baru aja mau starter motor, ada SMS lagi dari temen aneh lain. Aneh disuruh nyamper ke rumahnya. Katanya penting, yowis aneh ke rumahnya. Lumayan lah gak terlalu jauh. Taunya dia mau bayar utang ke aneh, 20.000 perak. DPT duit lagi. Padahal aneh udah lupa tuh sama utang dia. Ini belum selesai, agan-agan. Tadi pagi, setelah sholat Idul Adha, aneh sekeluarga makan-makan. Makan ayam, makan orang, makan ketupat, setelah makan, aneh dipanggil sama paman aneh. Mau ngapain coba? Tiba-tiba aja aneh dibeliin HP baru, HP Cina sih, harganya cuma 0,5 juta. Tapi, buat aneh udah 6 tahun belum ganti-ganti HP ini. Ini merupakan sesuatu banget. Waduh, makasih ya Allah. Alhamdulillah, sinting bener nih wirid, bikin aneh kepayahan. Tuhan emang ngasih rejeki banyak. Tapi enggak langsung ngasih gitu aja. Ngasihnya banyak, dikasih sibuknya juga aji gile bujuk buset gaan. Wirid di atas baru aneh amalin sekali ini aja loh, 1000x. Padahal aneh tahu wirid ini udah 1,5 tahun lalu, hasil baca-baca dari internet. Sebenarnya, tata cara mengamalkan wirid ini adalah dengan cara bangun malam, sekitar jam 1 pagi. Diterusin dengan sholat hajat 2 atau 4 rokaat. Lalu, sebelum wirid, bilang sama Allah tegapai agan penjen.
Misalkan penjen duit 100.000, ya ngedoa aja, ya Allah saya minta duit 100.000, hari ini, kontan. Lalu lanjutkan dan baca wirid di atas. Lakukan amalan ini secara rutin, kalau mampu tiap malam. Itu kalau agan-agan penjen JKI lebih buset lagi. Buktinya nih, aneh sendiri, baru sekali doang ngamalin, udah kepayahan. Asli aneh kepayahan gan. Banyak SMS nyuruh gini gitu, kesana kemari. Dari pagi tuh gan, baru bisa berhenti jam 4 sore. Aneh gak tahu apa bakalan terjadi sama aneh kalau aneh ngamalin wirid rezeki ini tiap malam. Aneh takut gak kuat, takut pengkor, klepek-klepek-kelepak. Sekian saring pengalaman dari aneh, gan, semoga agan-agan bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf kalau tweetnya kepanjangan. UPDAT. Setelah aneh dikasih HP sama paman aneh, ya aneh belajar tahu diri aja gan. Belajar bersyukur, aneh kasih duit 20.000 perak ke anaknya paman aneh buat jajan. Besoknya, sehari setelah Idul Adha, aneh main ke temen aneh kemarin pesen kambing itu. Tahu dua temu sama paman dia, Mang Dani. Dia sama kayak aneh gan, pegawai honorer, cuma dia guru. Dia kasih aneh nice info gan. Katanya ada dana bantuan dari pemerintah buat para sukarelawan gawe di sekolah, termasuk aneh dapet. Seneng jek DPT berbaik. Alhamdulillah ya, daripada DPT berngehe. Hari Senin, tadi pagi jam 10, aneh ke bank BJB, ngecek duit tuh gan. Bener apa enggak ada duit buat aneh? Ternyata bener gan, ada duitnya, 850.000. Aneh langsung tarik aja semuanya. SREETTT, aneh sisain 100.000 doang. SREETTT lagi. Subhanallah, sedekah 20.000 perak, jadi 850.000 dalam waktu cuma berselang 2 hari doang. Gila. Allah emang maha baik gan, muantep tenaan. Dari 850.000 tadi, aneh sedekahin 250.000, sebagai ungkapan rasa syukur aneh KPD Allah SWT, dan semoga Allah senantiasa memberi kemudahan dalam hidup aneh, mengabdi KPD Allah, mengabdi kepada sesama manusia, saling membantu, berbagi kebahagiaan bersama offline. Itulah prinsip hidup berkah, mudah dan bahagia. Ini jasa reyagan, bukan menggurui, bukan pamer. Intinya, kalau ingin hidupnya berkah, mudah, bahagia dan penuh keajaiban, maka kuncinya adalah dengan cara datang kepada Allah, memperbanyak berbuat baik, dan hindari pikiran negatif. Insya Allah deh ditolong sama Allah. Mau mengamalkan, silakan amalkan. Jen minta izin ke aneh. Ini bukan amalan aneh doang. Ini amalan kita semua. Untuk kita semua. Minta izin dan ridhonya kepada Allah aja sekalian gan. Langsung POOLL. Kadang aneh nemu komentari minta ijazah dari amalan ini. Waduh, maaf banget gan. Aneh orang tolol, gak ngerti sama namanya ijazah wirid, zikir, asli. Aneh gak bisa dan gak ngerti mencara ngasih ijazah wirid. Udahlah, amalin aja. Bebas, baca, amalkan, sebanyak-sebanyaknya. Semoga kebanjiran rezeki dari Allah, diberkah, dihalal, dimaslahat buat orang bik. Amin. Wassalam.